Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi di kelas 11 teknik audio video, yaitu menerapkan rangkaian pengatur nada. Sebelum kita masuk pada materi, silahkan Ananda semua untuk memperhatikan blok diagram audio amplifier berikut. Nah, di sini kita mulai dari input, yang mana suara akan masuk pada input menggunakan mikrofon yang dapat mengubah suara menjadi energi listrik. Lalu masuk ke penguat awal. Sinyal listrik dari mikrofon diolah agar menjadi jelas, karena sinyal yang dikonversi dari mikrofon masih sangat lemah, sehingga sinyal ini sukar untuk dipisahkan antara suara tinggi dan rendah. Oleh karena itu diperlukannya penguat awal agar sinyal tersebut mudah diolah di bagian tone control. Lalu masuk kepada pengatur nada atau tone control. Nah, di sini adalah tempat untuk mengatur nada rendah dan nada tinggi. Lalu masuk ke penguat akhir. Nah, di sini mendorong sinyal yang sudah diolah dari tone control tadi untuk diteruskan ke bagian speaker. Nah, di bagian speaker inilah mengonversi sinyal suara dalam bentuk sinyal listrik menjadi suara yang kita dengar pada umumnya. Nah, power supply di sini gunanya adalah menyuplai tegangan listrik ke rangkaian. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa pengatur nada terletak di antara penguat awal dan penguat akhir. Nah, kita lanjutkan materi kita kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai pengatur nada atau tone control, yaitu salah satu jenis pengatur suara atau nada aktif pada sistem audio. Pada dasarnya tone control ini berfungsi untuk mengatur penguatan level nada bass dan level nada treble. Pada bagian pengatur nada bass, menguatkan sinyal yang berfrekuensi rendah. Sedangkan pada bagian nada treble, menguatkan sinyal yang berfrekuensi tinggi. Lalu prinsip kerja rangkaian pengatur nada atau tone control. Penguatan rangkaian ditentukan oleh impedansi umpan balik atau Z2 dibagi dengan impedansi input Z1. Nah, bisa dilihat pada gambar blok diagram rangkaian tone control pada video. Nah, pada pengaturan nada baik bass ataupun treble pada posisi maksimum, maka impedansi input Z1 itu menjadi minimum. Maka penguatan pada posisi tersebut menjadi besar, yang mana dapat dirumuskan menjadi delta V sama dengan Z2 per Z1, di mana delta V adalah faktor penguat, Z2 adalah impedansi output, dan Z1 adalah impedansi input. Kita masuk pada macam rangkaian pengatur nada. Itu terbagi atas dua. Yang pertama ada tone control aktif. Pada tone control aktif, input audio itu akan diatur dan akan dikuatkan kembali menggunakan komponen aktif seperti transistor atau IC. Di dalam tone control aktif terjadi boost dan cut, dan terjadi pula penguatan level sinyal. Pada tone control pasif, input audio diatur langsung menggunakan komponen pasif yang ada tanpa dikuatkan kembali. Tone control pasif hanya terdiri dari potensiometer, resistor, dan kapasitor. Pengaturan nada hanya sebatas cut terhadap nada-nada tinggi. Pada tone control inilah tidak terjadi boost dan tidak terjadi penguatan sinyal. Lalu masuk kepada prinsip kerja dari tone control pasif. Nah, di sini adalah rangkaian dari tone control pasif, yang mana prinsip kerjanya
Input audio biasanya diambil dari MP3 atau MP4. Kemudian dari sini diteruskan kepada pengaturan bass yang menggunakan rangkaian low pass filter. Untuk mengatur besar kecilnya arus yang mengalir pada low pass filter dihubungkan ke sebuah potensiometer bass yang besarnya 50K. Yang mana semakin besar nilai potensio pada bass semakin juga mempengaruhi besar kecilnya frekuensi yang dihasilkan rangkaian low pass filter. Kemudian kita masuk pada pengaturan treble yang menghasilkan nada frekuensi tinggi. Rangkaian filter yang digunakan adalah high pass filter. Untuk mengatur besar kecilnya arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian, maka dihubungkan ke potensiometer treble. Terakhir, masuk pada pengaturan volume, di mana pengaturan volume ini menggunakan kapasitor yang mampu menyimpan muatan listrik. Kemudian, volume ini digunakan secara bersamaan untuk memperbesar atau memperkecil pada bass dan treble. Lalu diteruskan ke output. Nah, kita masuk ke dalam prinsip kerja rangkaian tune control aktif. Nah, pada gambar rangkaian di bawah, penguat yang digunakan pada tune control ini adalah transistor jenis Q1BC549. Setelah sinyal masuk dari input audio, pada rangkaian pertama ada rangkaian low pass filter. Kemudian rangkaian kedua ada rangkaian high pass filter. Kemudian pengaturan volume. Kemudian output diteruskan ke penguat. Sinyalnya dikuatkan kembali, lalu nanti diteruskan lagi ke output. Selain berfungsi utama sebagai penguat nada, sebuah unit tone control secara keseluruhan juga berfungsi sebagai penguat tegangan sinyal audio agar mencapai level yang cukup untuk diberikan kepada power amplifier. Apabila level tegangan sinyal maksimal yang dipersyaratkan oleh power amplifier tidak tercapai, maka power amplifier pun tidak dapat maksimal untuk mengeluarkan dayanya ke speaker. Nah, jadi itulah prinsip kerja dari rangkaian tune control aktif. Kita lanjutkan. Nada yang bisa diatur pada rangkaian tune control ini ada 3. Yang pertama ada volume, yaitu mengatur besar kecilnya amplitudo dari sinyal input keseluruhan. Selanjutnya bass, yaitu mengatur nada rendah dari audio pada rentang frekuensi antara 20 Hz hingga 500 Hz. Selanjutnya treble, yaitu mengatur nada tinggi dari audio pada rentang frekuensi di atas 10 kHz hingga 20 kHz. Nah, pada nada biasanya ditambahkan pada tune control, yang mana nada tersebut yang pertama middle, yaitu pengatur nada menengah pada rentang frekuensi antara 1 kHz hingga 5 kHz. Yang kedua balance, yaitu menyeimbangkan nada pada right dan left. Yang ketiga namanya echo, yaitu mengatur efek gema pada nada input. Nada yang diatur dengan baik pada tune control ini akan menghasilkan nada yang enak didengar, seperti video berikut ini. Hatiku bimbang namun tetap pikirkanmu selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu, selalu kau di dalam hatiku. Berjalan memutar waktu, berharap ditemukan sisa hatimu. Menuju lagi engkau begitu mengerti, kau di dalam hatiku.
Nah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga Ananda dapat memahami materi kita kali ini. See you next video. Ibu Sirahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.